Sebelum lanjut ke bab selanjutnya, jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik like dan subscribe. Bab 2, 10 miliar? Ye Chen tercengang. Dia tahu bahwa keluarga kakeknya kaya, tetapi dia masih muda pada waktu itu dan tidak memiliki konsep uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Ye adalah salah satu keluarga teratas di Anjing dan di negara ini. Tapi persisnya berapa banyak uang yang dimilikinya, dia tidak yakin. 10 miliar hanya uang saku, seluruh keluarga Ye takut itu harus lebih dari 1 triliun. Sejujurnya, pada saat ini, dia tergerak jauh ke dalam. Tetapi ketika dia memikirkan kematian orang tuanya dan kakeknya tanpa celah, dia agak tidak bisa memaafkan. Tang Sihai melihat perjuangannya dan buru-buru berkata, "Tuan muda, Anda adalah anggota keluarga Ye. Anda pantas mendapatkan uang ini, dan secara teknis ini adalah milik ayah Anda." Tuan berkata bahwa jika Anda bersedia untuk kembali, kekayaan triliun dolar keluarga akan diwarisi oleh Anda. Jika Anda tidak mau kembali, uang ini akan untuk biaya hidup Anda. Oh benar, perusahaan terbesar di Jinling, grup kekaisaran dengan nilai pasar 100 miliar RMB, telah sepenuhnya diakuisisi oleh keluarga Ye kemarin. Semua saham sekarang atas nama Anda. Anda dapat pergi ke grup pahlawan kekaisaran besok untuk menyerahkannya. Ye Chen agak tidak percaya. Keluarga Ye telah menginvestasikan terlalu banyak tangan mereka untuk diri mereka sendiri, bukan? Meskipun Jinling menyembunyikan naga dan harimau, satu-satunya dewa sejati adalah kaisar, dan setiap keluarga harus merendahkan diri di hadapan kaisar. Itu adalah kaisar sektor bisnis Jinling. Bahkan keluarga Xiao dan Wang yang mempermalukan diri mereka sendiri hari ini, dan keluarga Zhang yang mengejar Xiao Choran, semuanya adalah pion di depan grup kaisar. Serasa tidak percaya itu milikku sekarang? Pada saat ini, Tang Sihai memberinya kartu nama dan berkata, "Tuan muda, Anda mungkin perlu tenang dan memikirkannya, saya tidak akan mengganggu Anda. Ini nomor telepon saya, jangan ragu untuk memberitahu saya apapun." Setelah mengatakan itu, Tang Sihai berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Ye Chen masih menatap tempat yang sama. Dia tidak tahu apakah dia harus menerima kompensasi keluarga Ye. Tapi, memikirkannya, perpindahan yang telah dia jalani dalam 10 tahun terakhir, penghinaan yang dia alami di keluarga Xiao, ini adalah kompensasi yang diberikan keluarga Ye kepadanya, mengapa dia tidak menginginkannya? Selain itu, tagihan medis Bibi Li masih membutuhkan 2 juta, dan tidak ada waktu untuk menunda. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan segera berbalik untuk kembali ke tuduhan, "Halo, saya ingin membayar 2 juta. Geser kartu, masukkan kata sandi, dan transaksi berhasil. 2 juta dengan mudah ditransfer ke rekening rumah sakit. Ye Chen merasa seperti melayang di atas awan. Pulang yang kacau. Keluarga sudah dalam kegelisahan pada saat ini. Xiao Choran dan orang tuanya tidak tinggal di villa keluarga Xiao, tetapi satu set bangunan yang sangat biasa. Sejak Xiao Choran menikah Ye Chen dan Tuan Xiao meninggal, mereka telah diusir. Ibu mertuanya ada di rumah berteriak padanya, "Gara-gara Ye Chen, si sampah itu. Kami telah dipermalukan hari ini. Jika kamu tidak menceraikannya, aku takut nenekmu bakal menendangmu keluar dari klan Xiao." Xiao Choran berkata, "Tidak masalah, aku akan mencari pekerjaan lain." "Kamu," ibu mertua Ye Chen berkata dengan marah, "apa bagusnya si pecundang itu? Mengapa kamu tidak bisa menceraikannya dan menikahi Cheung Menho? Jika kamu menikahi Sang Wenhao, keluarga kita akan bisa untuk mengangkat alis kita." Ayah mertuanya mendukung dan berkata, "Tepat menikahlah dengan Sang Wenhao, dan kita akan baik di mata nenekmu. Menjadi kebanggaan nenekmu." Xiao Choran berkata, "Jangan katakan itu, aku tidak akan menceraikan Ye Chen." "Kamu." Mereka masih harus membujuk lagi, tetapi Ye Chen mendorong pintu masuk. Melihatnya, ayah mertua dan ibu mertuanya ekspres wajah yang buruk. Ibu mertua mendengus, sepotong sampah, masih memiliki wajah untuk kembali. Ye Chen menghela nafas yang dalam,
Ibu mertuanya selalu memandang rendah dirinya, tetapi jika dia tahu bahwa dirinya sekarang adalah pemilik grup Kaisar dan memiliki 10 miliar uang tunai, bagaimana ibu mertuanya akan bersikap? Namun, Ye Chen belum siap untuk memberitahu siapapun tentang identitasnya untuk saat ini. Dia telah jauh dari keluarga Ye selama bertahun-tahun, jadi siapa yang tahu bagaimana situasi keluarga Ye sekarang, bagaimana jika Anda mengekspos diri sendiri dan seseorang dalam keluarga Ye menentang Anda. Jadi lebih baik tetap low profile dulu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Bu, aku minta maaf karena membuatmu kesulitan hari ini." Ibu mertua memarahi, "Kamu tidak hanya menyebabkan masalah, kamu menghancurkan keluarga kami. Tidak bisakah kamu sadar diri dan keluar dari rumah kami?" Xiao Churan buru-buru berkata, "Bu, apa yang kau bicarakan? Ye Chen adalah menantumu." "Omong kosong." Ibu mertuaku membentak, "Aku tidak punya menantu yang tidak berguna. Menyingkirlah sejauh yang kamu bisa." Xiao Churan mendorong Ye Chen, "Cepat kembali ke kamarmu." Ye Chen mengangguk dengan penuh terima kasih dan melarikan diri kembali ke kamarnya. Dia dan Xiao Churan telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka belum menikah selama 3 tahun. Xiao Churan tidur di tempat tidur dan dia tidur di lantai di sebelahnya. Malam ini, Ye Chen tidak bisa tidur. Kejadian hari ini benar-benar terlalu mengejutkan baginya untuk sementara waktu. Sebelum tidur, Xiao Churan berkata kepadanya, "Bagaimana kabar Bibi Li? Saya masih memiliki lebih dari 100.000 uang pribadi di sini. Anda dapat membawanya ke dia besok." Ye Chen berkata, "Tidak perlu, seseorang telah membayar Bibi Li dan mengirimnya ke Yanjing untuk berobat." "Benarkah?" Xiao Churan terkejut dan berkata, "Bibi Li selamat?" "Benar." Ye Chen berkata, "Bibi Li telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya dan membantu begitu banyak orang, dan sekarang seseorang akhirnya membalasnya. Itu bagus." Xiao Churan mengangguk dan berkata kepada Ye Chen, "Kamu juga bisa lega." Xiao Churan berkata, "Aku harus tidur, ada banyak hal yang terjadi di perusahaan akhir-akhir ini, aku sangat lelah." Ye Chen bertanya, "Apakah sesuatu terjadi di perusahaan?" Xiao Churan berkata, "Bisnis tidak bagus, nenek selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan besar seperti grup Kaisar, tetapi keluarga Xiao masih jauh lebih lemah dan orang-orang tidak melihatnya." Ye Chen tiba-tiba memikirkan grup Kaisar dan bertanya, "Keluarga Xiao tidak bekerja sama dengan grup Kaisar?" Xiao Churan tertawa, "Bagaimana grup kekaisaran dapat melihat keluarga Xiao? Bahkan tunangan Vivian hampir tidak bisa bergabung dengan grup kekaisaran, dan nenek mengandalkan keluarga Wang untuk membantu Xiao bergabung dengan grup kekaisaran setelah mereka menikah." Ye Chen mengangguk. Ternyata keluarga Xiao sangat ingin bekerja dengan grup Kaisar. Namun, Nyonya Xiao belum tahu kalau grup Dihao sekarang milik Ye Chen. Memikirkan hal ini, Ye Chen memutuskan untuk mengambil alih grup Diao, lalu memberi Xiao Churan sedikit bantuan melalui grup Diao. Dia terlalu ditekan dalam keluarga Xiao, dan sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. Sekian untuk bab kali ini. Jangan lupa bantu dukung Halidku Channel dengan memberikan 1 kali klik di tombol subscribe. Terima kasih atas bantuannya.